Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Amarta dengan NIM PM 2202060050. Di sini saya ingin membuat sebuah video presentasi hasil dari observasi yang saya lakukan di lapangan, di mana mata kuliah yang berkaitan dengan ini adalah pelayanan konseling di instansi dan dunia industri, yang di mana dosen pengampunya adalah Bapak Suryadi MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi lapangan saya, di mana observasi yang saya lakukan adalah di pabrik tahu super di Jalan Sawaliat. Pada observasi di pabrik tahu super di Jalan Sawaliat tersebut, kami mengkaji perihal 3 aspek. Yang pertama yaitu adanya coaching, yang kedua yaitu adanya correcting, dan yang ketiga adanya consulting. Nah, jadi pada saat kami melakukan observasi dan wawancara kepada pemilik tahu atau ownernya, nah, di sana kami menanyakan awal mula Bapak itu membuka usaha pabrik tahunya. Di sana kami menanyakan apakah sebelum Bapak itu membuka usaha pabrik tahu tersebut, Bapak tersebut melakukan yang namanya consulting. Dan ternyata saat kami pertanyakan kepada owner menjelaskan bahwa saat mereka melakukan proses untuk membuka suatu usaha dan bisnis, ternyata owner tersebut melakukan yang namanya consulting kepada orang yang dianggap paham dan ahli dalam bidangnya. Jadi sebelum owner ini memulai usaha dan merintis usaha, beliau mencari orang yang ahli dan dapat membantu beliau untuk membangun suatu usaha dan dapat menata usaha tersebut dengan strategi yang pas dan tepat. Nah, setelah itu kami juga menanyakan kepada beliau, apakah dengan adanya consulting atau konsultasi kepada orang yang ahli akan dunia bisnis tersebut dapat membantu dan mempermudah usaha beliau. Ternyata tentu beliau menjawab, dengan adanya konsultasi di awal tersebut, beliau jadi tahu bagaimana cara atau tahapan-tahapan yang harus dipertahankan dan yang harus dilakukan untuk memulai suatu bisnis, sehingga usaha yang akan dijalani ini dapat berjalan dan dapat berkembang sebagaimana mestinya. Nah, saat itu pun juga kami menanyakan perihal tentang correcting, di mana kami menanyakan dari pabrik tahu ini awal berdiri sampai saat ini, di mana sebelumnya pabrik tahu ini berdiri dari tahun 2003 sampai saat sekarang ini. Jadi sudah hampir 21 tahun pabrik tahu ini berdiri, sehingga kami menanyakan kepada owner apakah adanya perbaikan-perbaikan yang selalu dilakukan setiap tahunnya. Dan owner menjelaskan, tentu perbaikan itu adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam suatu bisnis. Mulai dari ternyata sekarang pabrik tahu yang didirikan owner dari tahun 2003 ini, yang awalnya semuanya melakukannya dengan manual, dengan tenaga manusia, sekarang semua dilakukan oleh owner dengan mesin. Dengan kemajuannya teknologi, maka untuk membuat suatu tahu menghasilkan suatu produk, owner telah melakukan dengan teknologi yang tentu lebih meringankan, yang menurut owner bisa menyelesaikan pengerjaan tahu dalam waktu 3 jam, yang dimana dahulunya pengerjaan tahu ini bisa lebih lama memakan waktu. Dengan adanya kemajuan teknologi, tentu ini lebih mempersingkat produksi tahu dari pabrik tahu super tersebut. Nah, tidak hanya itu, perbaikan-perbaikannya mulai dari karyawan. Owner kepada karyawannya itu menganggap karyawan sebagai saudara, sehingga karyawan merasa bekerja dengan owner ini merasa nyaman, merasa tenang. Tentu itu adalah suatu perbaikan nantinya untuk bisnis ini semakin berkembang dan bisa bersaing dengan bisnis-bisnis lainnya. Menurut owner, yang menjadi saingannya adalah telur. Kenapa begitu? Sebab menurut owner, kadang telur ini adalah saingan yang terberat dari pabrik tahu, sehingga owner selalu berinovasi mencari ide-ide bagaimana agar tahu ini bisa sebanding dengan satu butir telur. Tidak hanya itu, kami juga menanyakan terkait tentang coaching kepada owner. Kami menanyakan setelah pabrik tahu ini berdiri cukup lama,
apakah owner masih melakukan yang namanya coaching atau pembimbingan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Ternyata owner menjelaskan bahwa beliau sudah tidak melakukan yang namanya coaching lagi. Tetapi menurut beliau yang penting itu adalah konsultasi di awal. Jadi beliau hanya melakukan yang namanya konsultasi saja, dan setelah itu beliau menjalankan bisnisnya sendiri tanpa ada bantuannya dari seorang yang ahli atau bisa disebut coaching yang dapat membimbing beliau atau mendampingi beliau menjalani bisnisnya. Jadi di sini owner tidak lagi menggunakan yang namanya jasa coaching, sebab menurut owner dengan konsultasi di awal saja itu sudah cukup, dan sekarang adalah tantangan bagi owner bagaimana agar pabrik tahu ini bisa berjalan dan berkembang cukup pesat. Nah, pada saat kesempatan kami berwawancara dengan ownernya, kami menanyakan omset dari pabrik tahu tersebut. Dan owner tidak menjelaskan omsetnya sebab bagi owner itu adalah hal yang sangat privasi, tetapi owner menjelaskan bahwa hasil kotornya saja dari penghasilan pabrik tahu itu selama 1 bulan mencapai 20 juta sebulannya. Nah, jadi di sana dapat kita lihat bahwa owner ini mendirikan sebuah pabrik yang besar itu tidak hanya bekerja dengan sendirinya. Dia ternyata sebelum membangun usaha, dia membutuhkan yang namanya seorang konsulting, seorang yang ahli akan bidang bisnis, yang ahli akan bidang bisnis pengembangan dari pabrik ini, sehingga owner ini bisa berkembang sampai sekarang, yaitu berkat bantuan yang namanya seorang konsulting. Walaupun owner tidak melakukan coaching atau pembimbingan lagi setelahnya, sebab bagi owner ini adalah tantangan untuk dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.